Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya. Jadi seperti biasa saya berusaha upload video setiap minggunya. Jadi kebetulan hari ini saya libur dan ya nggak terasa saya sudah hampir 5 bulan di Jerman. Kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman semua pengalaman saya tentang culture shock yang sudah saya temui selama 5 bulan Ausbildung di Jerman. Jadi di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman apa itu culture shock dan juga penyebabnya, akibatnya, dan gimana caranya kita menangani culture shock yang sedang kita alami di negara asing tempat kita tinggal. Menurut Wikipedia, culture shock atau gegar budaya atau keterkejutan budaya itu merupakan satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegelisahan atau perasaan terkejut ketika seseorang berada di dalam budaya yang baru atau budaya yang berlainan, seperti halnya ketika seseorang berada di negara asing, meninggalkan daerah asal untuk melanjutkan studi, sekolah, ataupun bekerja. Itu merupakan satu hal yang sulit dilakukan untuk sebagian orang, termasuk saya sendiri. Apalagi meninggalkan daerah asal sendiri untuk pergi ke daerah asing atau ke negara asing yang jauh dari rumah. Ya ini karena nggak setiap orang bisa terbiasa hidup sendiri dan jauh dari rumah, apalagi berpisah dengan keluarga untuk sementara waktu. Ya, jadi biasanya orang yang baru-baru aja pernah merantau pasti sering yang namanya atau pernah yang namanya mengalami culture shock atau gegar budaya. Ya, jadi di video kali ini saya bakal menjelaskan 3 penyebab dari culture shock. Jadi yang pertama adalah bahasa. Bahasa adalah alasan paling umum yang bisa kita temui, yang bisa menyebabkan kita mengalami culture shock atau gegar budaya. Ya gimana lagi, tuh saya masih di Bali, masih di rumah, saya terbiasa ngomong bahasa Bali yang biasanya, "Woi, kerja dong, main malu." Bahasa Indonesianya, "Kemana dulu? Sini dulu." Dan harus terbiasa menggunakan bahasa Jerman, bahasa asing yang sama sekali nggak pernah saya gunakan di Indonesia. Dan di sini di Jerman kita diharuskan untuk bisa beradaptasi, berkomunikasi menggunakan bahasa Jerman. Ya, yang dulunya bahasa Bali, bahasa Indonesia, dan sekarang harus bahasa Jerman. Wo geht's du hin? Komm her. Waktu di awal-awal mungkin kedengarannya aneh atau lucu, asing, tapi pelan-pelan pasti kita bisa menyadari kalau memang kita ini harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, budaya-budaya baru, bahasa baru. Dan alasan nomor 2 adalah iklim. Kenapa iklim? Jadi seperti yang sudah teman-teman tahu, Indonesia itu adalah negara tropis, di mana negara tropis itu memiliki 2 musim, musim panas atau musim kemarau dan musim hujan. Jadi itu sangat berbeda dengan yang ada di Jerman. Di Jerman adalah negara subtropis yang memiliki 4 musim, musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Jadi semuanya berbeda. Ketika waktu saya pertama kali sampai di Jerman, tubuh saya berusaha beradaptasi dengan iklim yang sangat ekstrim, menurut saya yang sangat drastis, dimana ketika waktu saya masih di Bali, di Indonesia, itu saya biasa ke warung, ke minimarket, ke pantai, itu biasanya pakai celana pendek dan sandal jepit. Di sini kemana-mana kita harus pakai baju berlapis, jaket pun berlapis, celana pun berlapis, kaos kaki pun berlapis, dan sepatu pun biasanya kita pakai sepatu boot untuk musim dingin. Kalau sepatu sneaker itu biasanya dinginnya tembus atau masuk ke dalam sepatu. Penyebab nomor 3 adalah perilaku sosial, di mana perilaku sosial ini yang pertama contohnya adalah danke atau terima kasih. Di Jerman itu artinya tidak. Misalnya saya menawarkan kopi kepada tamu misalnya di restoran. Jika saya bertanya, "Möchten Sie noch Kaffee trinken?" dan tamu menjawab danke, itu artinya tidak. Danke di sini artinya terima kasih, dan maksudnya itu dia tidak mau menambah minum kopi lagi. Tapi ketika saya bertanya, "Möchten Sie noch Kaffee trinken?" ketika tamunya menjawab "ya bitte", itu artinya tamunya mau menambah kopi lagi.
Contoh perilaku sosial yang kedua adalah selalu berpamitan ketika pergi atau berpisah. Jadi budaya di Jerman itu ketika kita bertemu dengan orang asing, teman, kerabat, guru, manajer di hotel, ketika kita mau berpisah dalam waktu yang lama maupun sebentar, itu pasti selalu mengucapkan kata perpisahan. Yang dalam bahasa Jerman itu banyak, ada contohnya tschüss, bis gleich, bis dann, bis bald, bis nachher. Itu sudah jadi kebudayaan orang Jerman untuk selalu mengucapkan kata perpisahan ketika ingin berpisah dengan lawan bicara. Saya pernah punya pengalaman waktu itu di hotel ketika jam praktek sudah selesai dan saya mau pulang. Saya cari manajer saya itu nggak ada di reception, nggak ada, dan di kantor pun juga nggak ada. Saya pun bingung karena nggak ada orang. Saya pun tinggal pergi ke rumah dan besoknya saya pernah ditegur, "Oka, sagst du bitte tschüss wenn du gehst?" Sederhananya mereka mau kita selalu berpamitan ketika kita mau berpisah. Contoh perilaku sosial yang ketiga, kasir minimarket atau supermarket yang selalu terburu-buru. Nggak seperti di Indonesia, contohnya di minimarket di Indonesia, kalau ada orang belanja, barangnya pasti di-scan langsung dimasukin ke dalam kantong belanja, pelan-pelan. Dan kasirnya pasti bilang terima kasih sudah belanja di Indomaret, pasti bilang kayak gitu. Kalau di Jerman enggak. Kalau di Jerman dia scan cepat sampai habis, barangnya sampai numpuk, dan dia nggak bakal bantu kita untuk masukkan barang belanjaan kita ke dalam tas. Jadi kadang-kadang kita di sana keteteran untuk bisa masukin barang belanja kita sendiri, terus ngambil uang untuk bayar. Kadang-kadang kalau kita pun kurang cepat, kadang kita malu juga sama orang-orang yang mengantri di belakang kita. Jadi memang itu sudah budayanya, dan seperti biasa yang saya bilang tadi, setelah kita memasukkan barang-barang belanjaan kita, pasti dia mengucapkan salam perpisahan, tschüss, schönen Tag noch, atau schönen Abend noch, pasti mereka bilang gitu. Itu sisi baiknya orang Jerman. Mereka selalu mengucapkan kata perpisahan dengan orang terdekat ataupun orang asing sekalipun. Itu namanya. Contoh perilaku sosial yang nomor 4 adalah air soda. Jadi orang-orang di Jerman itu terbiasa minum air yang bersoda. Jadi seperti contohnya saya di hotel, itu ketika tamu mau memesan air, itu artinya pasti air soda, kecuali tamunya bilang natural wasser bitte atau still wasser bitte, itu artinya air normal atau air biasa yang tanpa soda gitu teman. Contoh perilaku sosial yang nomor 5 adalah hari Minggu itu adalah hari tenang, di mana semua toko pasti tutup kecuali hotel dan rumah sakit, itu biasanya masih buka. Hotel pun itu cuma melayani check-in atau check-out, sedangkan restorannya atau barnya pasti tutup. Orang Jerman sangat menghargai waktu yang dia punya. Kalau memang mereka harus kerja, ya mereka fokus kerja, mereka disiplin kerja, dan ketika mereka punya waktu libur 1 hari di hari Minggu, mereka menghargainya dengan istirahat, tenang, diam di rumah. Jadi nggak heran kalau di Jerman setiap hari Minggu itu jalanan pada sepi, semua toko tutup, dan pastinya semua orang sudah mempersiapkan stok makanan sehari sebelumnya untuk bisa dimakan di hari Minggu, karena di hari Minggu itu sudah ada toko. So itu dia tadi 3 penyebab culture shock atau gegar budaya yang sudah saya sebutkan. Masih ada culture shock lainnya, tapi di video ini saya hanya sebutkan 3. Dan akibat dari culture shock yang bisa kita alami atau temui adalah yang pertama, bosan. Kondisi yang kita alami di sekeliling kita sangat berbeda dengan lingkungan dari mana kita berasal. Isolasi, tidak berdaya maksudnya ya udah, karena kondisinya seperti ini ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kita bisa kontrol hanya diri kita, menerima apa yang kita alami. Nah, kita juga bisa frustasi, merasa terganggu, nggak nyaman, atau bahkan pasti pernah merasakan pengen pulang ke rumah karena kita mengalami culture shock yang nggak biasa kita alami dari tempat kita berasal, gitu teman-teman. Ya, karena semuanya aneh, kita merasa asing, aneh dan nggak terbiasa. Jadi wajar untuk teman-teman yang pernah merasakan itu semua.
Jadi Kak, gimana sih solusinya untuk mengatasi culture shock yang kita alami di negara asing? Jadi menurut saya solusinya yang pertama adalah menerima atau terbuka. Jadi maksudnya di sini menerima adalah ya udah, karena semuanya hal baru dan wajib kita tahu, kita kenal. Ya udah, kita menerima aja semua bahasa baru, aksen baru, kebiasaan baru, makanan baru, dan yang pastinya dengan kita belajar mau membuka diri untuk mengenal semua hal baru, itu pasti bakal menambah wawasan kita. Solusi yang kedua adalah bertanya. Jadi dengan kita bertanya dengan orang asli Jermannya langsung, itu artinya kita bisa menjalin komunikasi dengan mereka. Kita bisa juga bertanya lebih jauh tentang hal-hal yang menurut kita asing, yang menurut kita baru. Kita bisa mendapatkan pemahaman baru yang masuk akal, dan yang pastinya pemahaman yang kita dapat dari orang Jerman langsung itu pasti bakal bisa menambah wawasan kita di negara yang asing. Solusi yang ketiga adalah belajar mencari teman, menambah teman, karena dengan menjalin pertemanan dengan orang-orang yang bukan asli dari Jerman bisa membantu kita melalui culture shock yang kita alami. Dengan berkenalan atau menjalin komunikasi dengan teman-teman baru yang bukan dari Jerman bisa membantu kita melewati atau melalui culture shock, sehingga kita nggak merasa sendiri. Masih banyak orang asing juga yang mengalami hal serupa dengan kita. Kita nggak perlu khawatir. Culture shock ini adalah hal yang wajar yang pasti pernah kita temui di negara asing. Jadi menurut saya juga menjalin pertemanan dengan teman-teman baru itu juga melatih keterampilan kita bersosialisasi. Nah, gimana teman-teman? Itu dia culture shock yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Walaupun masih ada banyak jenis culture shock lainnya yang belum saya sampaikan di video kali ini, tapi mungkin nanti bakal saya sambung di video-video berikutnya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar Ausbildung, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah atau DM saya di Instagram @satyaoka. Sampai ketemu di video berikutnya. Bleibt gesund und tschüss. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya.